Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rizal Lora. Di video ke-10 ini saya akan menjelaskan tentang negara hukum dan HAM. Yang pertama, kita harus mengenal apa itu negara hukum dan HAM, serta hubungan negara hukum dan HAM. Yang pertama, negara hukum. Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, di mana hukum menjadi landasan utama mengatur kehidupan masyarakat. Yang kedua, hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum yang normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Oleh karena itu, negara hukum dan HAM saling berhubungan erat serta tidak dapat dipisahkan karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi HAM. Karena itu semua perilaku manusia di suatu negara selalu berdasarkan mereka adalah hukum hubungan negara hukum dan HAM. Yang pertama, perlindungan HAM. Negara hukum bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia. Yang kedua, pembatasan hukum pembatasan kekuasaan negara. Negara hukum membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasaan atau melanggar HAM. Yang ketiga adalah penegakan hukum yang adil. Dalam negara hukum, penegakan hukum dilakukan dengan adil dan setara untuk semua individu. Yang keempat, perlindungan hak-hak fundamental. Negara hukum menjamin perlindungan hak-hak fundamental seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya. Yang kelima, peran hukum dalam menyelesaikan konflik. Dalam negara hukum, hukum menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan konflik atau sengketa. Yang keenam, negara hukum dan HAM saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Negara hukum yang berfungsi dengan baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemenuhan dan perlindungan HAM. Sementara HAM yang diakui dan dihormati akan menjadi negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Berikut adalah penegakan HAM di Indonesia. Penegakan HAM di Indonesia masih kurang terlaksana dengan baik. Dalam rangka memberi jaminan perlindungan terhadap HAM dan menangani masalah-masalah berkaitan dengan penegakan HAM. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah antara lain. Yang pertama, pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, yang berdasarkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993, yang kemudian dikukuhkan lagi melalui UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Yang kedua, penetapan UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Berikutnya adalah pembentukan pengadilan HAM ada AOC dengan keputusan Presiden untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Yang keempat, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM sebagai disyaratkan oleh Undang-Undang tentang HAM. Yang kelima, meratifikasi sebagai konvensi internasional tentang HAM. Yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan HAM di Indonesia. Kondisi Polexos Sudan kan. Dalam hal ini kondisi politik di Indonesia yang masih belum menuju ke arah demokratis yang sebenarnya mempunyai adil yang besar terhadap pelanggaran HAM. Kedua, faktor komunikasi dan informasi yang belum digunakan secara maksimal. Komunikasi dan informasi yang akurat sangat penting untuk mengambil dan menghasilkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat, yang berkaitan dengan permasalahan hak-hak warga negara termasuk hak HAM. Yang ketiga, faktor kebijakan pemerintahan. Tidak semua penguasa mempunyai kebijakan yang sama tentang pentingnya HAM. Yang keempat, faktor perangkat perundangan. Peraturan perundang-undangan tentang HAM di Indonesia sudah banyak, namun dirasa masih belum cukup termasuk yang cantum di dalam RUU dengan amandemen.
Lima, faktor aparat dan penindak. Masih banyak permasalahan pada birokrasi pemerintahan desa, tingkat pendidikan dan kesejahteraan. Sebagai aparat yang dinilai masih belum layak, aparat penegak hukum yang mengabaikan prosedur karakter sering membuka peluang terjadinya pelanggaran. Oke teman-teman, ini saja video presentasi yang materi yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih.